siang Bu Delis. Selamat siang Pak. Bisa mengganggu sebentar. Boleh. Bu Delis tadi menyaksikan ada anak yang menangis di sekolah kita enggak? Sepertinya begitu Pak. Di Eh, kelas sebelah. Kelasnya Bu Tati ya? Iya. Kalau menurut Ibu Delis, apa yang dilakukan oleh Bu Tati itu benar enggak ya? Tadi itu kebetulan saya di kelas sebelahnya Bu Tati ya Pak. Saya juga di sebelahnya. Melihat ada anak yang lari ke depan sambil menangis gitu. Kemudian menelungkupkan wajahnya itu ke depan ke batu-batuan di depan kelas itu. Kalau menurut hemat saya itu bisa saja mengganggu kelas sebelahnya ya Pak dengan tangisan-tangisan tersebut. Yang akan saya lakukan adalah menghampiri anak tersebut, kemudian akan saya tanyakan kenapa anak tersebut bisa sampai menangis dan keluar dari kelas. Itu mungkin awal dulu untuk bertanya dulu kenapa hal itu bisa terjadi. Nanti kalau misalkan didapat jawaban yang memang itu adalah hukuman bagi pelanggaran yang berat oleh anak tersebut, mungkin saja bisa dimaklum ya Pak. Tapi kalau misalkan cuma pelanggaran ringan, misalkan tidak bawa buku ataupun cuma lempar-lempar kertas, itu mungkin bisa dinasihati dengan bijak dan dengan bahasa yang lebih lembut gitu. Di pemberian hukuman yang dilakukan oleh Bu Tati itu menurut Bu Delis tepat enggak ya? Nah itu tadi ketika dapat jawaban kalau misalkan itu hukuman dari perbuatan yang melanggar, misalkan dia bertengkar, memukul ataupun mencuri lah, ya itu sudah tepat, ya. Kemudian bisa dibawa ke bimbingan konseling si anak tersebut. Tapi kalau misalkan pelanggarannya ringan, seperti tidak membawa buku ataupun lempar-lempar kertas, itu bisa dinasihati deh pelan-pelan. Jadi pada prinsipnya Ibu setuju bahwa kalau ada siswa yang melanggar itu diberi sanksi? Iya, setuju. Tergantung pelanggarannya. Jadi pelanggarannya berat ataupun ringan, nanti tergantung hukumannya seperti apa. Ya, Ibu enggak apa ya, tidak bisa langsung menginstruksi Bu Tati. Bu Tati ini ada apa? Iya. Berani Tidak. enggak gitu? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Saya tanyakan dulu ini kenapa bisa terjadi. Kalau misalkan Bu Tati punya argumen yang memang dia pantas melakukan hal tersebut, mungkin saya setuju. Tapi kalau misalkan tidak pantas, saya interupsi. Oh, gitu. Saya juga demikian ya. Saya tidak punya kewenangan untuk ikut campur di kelasnya Bu Tati ya. Bu Delis juga demikian kan dia. Artinya begini, kita menghormati otonomi Bu Tati mengelola kelas itu. Tapi pada saat memberikan sanksi yang mengganggu kelas kita juga punya kewajiban untuk melakukan upaya untuk menanyakan itu. Jadi saya setuju dengan itu. Jadi kita tanyakan dulu kepada anaknya, bukan kepada Bu Tatinya ya. Ada anaknya dulu, nanti kita sinkronkan antara anak dan wali kelas gitu, Pak. Misal yang kita lakukan adalah tetap ngobrol dengan Ibu Tati untuk mengetahui kasus apa, bukan saat itu ya. Iya. Tapi setelah istirahat atau setelah kegiatan selesai. Pembelajaran selesai. Jadi pada prinsipnya saya juga setuju, kita tidak punya kewenangan untuk ikut campur di kelas Bu Tati pada saat itu. Tapi nanti pada saat istirahat atau ada waktu luang, kita bisa ngobrol dengan Bu Tati kan gitu. Pada prinsipnya kita setuju dengan pemberian sanksi gitu ya. Tergantung atau adakah sanksi yang lebih mendidik itu, kan kasihan anak perempuan di tengah terik matahari sambil nangis gitu. Mungkin Bu Tati juga punya alasan tersendiri Pak, memberikan sanksi tersebut punya alasan tersendiri. Kita tahu Bu Tati itu orang yang tegas, iya. Orang yang tapi dihormatin sama anak-anaknya. Memang kita sebagai guru harus tegas. Kalau misalkan hukuman seperti itu menurut Bu Tati pantas, ya mungkin kita juga bisa bilang seperti itu. Ada alasan tertentu yang kuat yang mungkin Bu Tati kenapa bisa sampai memberikan sanksi seperti itu. Pasti Bu Tati punya alasan seperti itulah. Saya juga yakin demikian, Bu Tati punya alasan. Kita pun tahu kalau kita memberikan sanksi pasti ada hal
hal positif ya. Barangkali ini sebagai contoh atau mendidik anak itu di suatu hari mungkin harus disiplin mungkin. Nah itu yang terakhir Ibu Deris, kira-kira kalau itu terjadi pada kelas Ibu Deris misalnya, kemudian apakah Bu Deris akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Tati? Mungkin saya juga sama Pak. Oh gitu. Iya, tergantung apa yang Nah, maksud saya, ibu juga akan melakukan anak itu dibawa ke luar kemudian dipanas terikan sambil menangis begitu. maksudnya sama pelanggarannya misalkan berat, saya akan lebih memberikan hukuman yang membuat dia mungkin bisa lebih disiplin. Oh, gitu. Tapi tidak harus di panas terik matahari, di bawah panas terik matahari. Mungkin ada alternatif lain yang lebih Misalnya apa? Misalkan kalau misalkan pelanggaran berat seperti pencurian ataupun perkelahian, itu kan nanti kita bisa bawa anak ke BK Pak, bimbingan konseling. Nanti bimbingan konseling akan memberikan poin-poin apa saja nih anak ini yang harus dilakukan agar mungkin guru BK sendiri punya kiat-kiat tersendiri untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Kalau pelanggaran ringan ya yang ringan saja. Kalau saya mah lebih tidak seperti pendapat Ibu Delis. Jadi saya juga akan melakukan upaya pendisiplinan tapi yang lebih mendidik gitu ya. Misal dia belajarnya di luar kelas gitu. Saya tidak akan melakukan cara pendisiplinan dengan menggunakan sistem kekerasan seperti itu ya. Saya lebih cenderung kalau dia itu tidak disiplin ya tetap saya berikan sanksi, tapi misalnya dengan dia tetap belajar tetapi di luar kelas gitu. Kalau ibu kan tadi ya ke solusinya adalah ke BP atau itu untuk pelanggaran berat, tapi untuk pelanggaran ringan mungkin bisa seperti tadi Bapak, dia masih belajar tapi bisa gitu. Jadi prinsipnya itu tidak mengganggu anak-anak. Prinsipnya ibu kurang setuju ya dengan apa yang dilakukan oleh Bu Tati dengan melakukan sanksi fisik seperti itu ya. Kalau begitu sama dengan saya juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bu Tati. Tapi saya juga tidak punya kewenangan untuk menginstruksi pada saat itu. Kita tanyakan dulu kalau beliau sudah punya waktu. Demikian Bu Delis apa yang kita diskusikan, mudah-mudahan ini jadi solusi buat kita semua. Teman-teman semua, demikian wawancara saya dengan Ibu Delis menanggapi kasus yang dilakukan oleh Ibu Tati. Prinsipnya kita sebagai guru memang harus menegakkan disiplin, tapi bentuk sanksinya harus manusiawi. Kita tinggalkan pemberian sanksi secara fisik, kita coba menggunakan sanksi yang lebih alternatif, lebih mendidik untuk para peserta didik kita. Terima kasih.